Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan pada pagi ini. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Khairul Amri sebagai Solution Strategist Manager di Esri Indonesia. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai Building a GIS System for a Renewable Energy Business. Seperti yang telah kita ketahui bersama, Renewable Energy merupakan bagian dari mandat SDG Goals pada poin nomor 7, di mana tujuan utamanya adalah untuk memastikan ketersediaan energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua kalangan masyarakat. Dari data yang disampaikan pada forum SDG tahun 2021, sampai saat ini masih ada 759 juta orang yang mengalami kesulitan akses listrik. Penggunaan efisiensi energi yang masih berada di sekitar 3%, serta perlunya percepatan dalam pemanfaatan modern renewable energy, khususnya pada heat sektor dan transportasi. Dengan semangat yang ada secara global, pada negara-negara di dunia untuk melakukan dekarbonisasi, permintaan energi terbarukan sangat meningkat cukup signifikan, meskipun terjadi resesi ekonomi dan pandemik secara global. Berikut ini adalah 5 tren dalam industri renewable energy ke depan yang dapat mendorong kolaborasi dan memunculkan model bisnis yang baru untuk mendorong transisi energi ke penggunaan energi terbarukan yang saya kutip dari Deloitte. Yang pertama adalah consolidate the competition landscape. Artinya ke depan, berbagai jenis industri akan saling membutuhkan dan akan saling melakukan konsolidasi secara cross-sektor untuk mencapai target pencegahan perubahan iklim yang terjadi cukup cepat. Yang kedua terkait dengan create new economic. Dengan mendorong tujuan dekarbonisasi, banyak industri yang mempertimbangkan penggunaan energi terbarukan seperti penggunaan hidrogen untuk penyimpanan energi, penggunaan energi angin serta matahari untuk mencegah emisi karbon yang tentunya akan berdampak terhadap kegiatan ekonomi yang baru. Yang ketiga adalah reinvent battery business model. Dalam hal ini, kedepannya teknologi penyimpanan energi akan menjadi aset yang tumbuh semakin cepat, sehingga kita dapat menentukan dari saat ini bagaimana model bisnis yang diinginkan. Yang keempat terkait dengan scale up with new entrants and frontiers. Dalam hal ini, inovasi-inovasi atau pengembangan pasti cukup luas. Contohnya penggunaan energi angin diperkirakan akan bergeser ke arah offshore. Kemudian ya mungkin karena angin lepas pantai sangat menjanjikan dan potensinya sangat luas gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fortify disaster readiness. Artinya energi terbarukan akan sangat berkembang khususnya pasca pandemik ini karena seperti yang kita ketahui, lockdown yang terjadi di berbagai negara mengakibatkan pasokan suplai energi yang terbatas. Negara-negara di dunia akan saling mendorong untuk pemanfaatan renewable energy sebagai antisipasi terjadinya gelombang pandemik berikutnya. Secara umum, sumber daya energi terbarukan terbagi menjadi 6 sumber daya, yaitu solar atau matahari, kemudian ada angin, hydropower, biomass, tidal atau pasang surut air laut, dan geothermal. Secara global, Esri memiliki beberapa sukses story dalam pemanfaatan GIS untuk renewable energy, seperti wind farm dan solar plant di Asian Energy Group US, hydropower suitability di Nepal, kemudian site selection untuk penentuan lokasi wind farm dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan kondisi di Indonesia? Seperti yang tadi sudah disampaikan dari rekan-rekan di tim Pertamina Geothermal, perkembangan renewable energy di Indonesia cukup positif. Menurut sumber Kementerian ISDM, Indonesia memiliki potensi renewable energy sebesar 417,8 gigawatt. Kemudian adanya komitmen pemerintah dalam pemanfaatan renewable energy. Namun, tantangannya adalah utilisasinya yang saat ini belum maksimal. Berdasarkan sumber yang saya dapat, untuk geothermal, saat ini baru diutilisasi sekitar 8,9%. Mengenai potensi renewable energy, kita dapat mengaksesnya di geoportal ISDM, di mana di sana diinformasikan di mana lokasi-lokasi potensi energi terbarukan, seperti geothermal, hydro, angin, surya, dan area-area
yang sudah menjadi wilayah kerja. Lalu bagaimana GIS dapat berperan dalam pengembangan energi terbarukan? Berikut ini adalah manfaat yang kita dapatkan dari pemanfaatan renewable energy. Yang pertama, mengurangi emisi global warming. Yang kedua, kualitas lingkungan yang baik yang tentunya akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Yang ketiga, pasokan energi yang besar dan tak terbatas. Yang keempat, manfaat secara ekonomi tentunya. Dan yang kelima, harga yang cukup stabil. Dan yang keenam, merupakan sumber energi yang lebih reliable dan resilient. Kemudian dari sana, bagaimana GIS berperan adalah yang pertama, dengan GIS kita dapat melakukan analisis dalam skala lokal terlebih dahulu, atau lingkup area yang lebih kecil, kemudian dikembangkan secara global. Kedua, model yang kita buat dapat di-adjust atau fine-tuning sesuai dengan karakter daerah masing-masing. Dan yang ketiga adalah terkait dengan cakupan analisis yang sangat luas, mulai dari analisis secara potensial, sumber dayanya, hingga ke arah market analisisnya. Dalam pengembangan GIS system, di sana juga terdapat pola penggunaan, dan berikut ini adalah pola penggunaan umum dalam pemanfaatan GIS system tersebut. Saya akan bahas mungkin satu persatu bagaimana use case dari setiap pemanfaatannya. Yang pertama mengenai mapping dan visualisasi. GIS dapat memvisualisasikan tidak hanya peta secara 2 dimensi, namun juga memvisualisasikannya dalam 3 dimensi. Sehingga pemanfaatannya bisa lebih dalam, baik itu ke arah digital twin nantinya, maupun analisis secara mendalam atau secara advance. Dalam hal ini misalnya, kita bisa melihat aset-aset di dalam turbin angin misalnya. Karena bentuknya sudah 3 dimensi, kita bisa identify di mana aset-asetnya dan status dari aset tersebut. Contoh lainnya adalah kita juga dapat menghitung, misalnya memetakan potensi dari sumber daya energi matahari. Dari potensi tersebut kita bisa melihat berapa kira-kira energi yang bisa dihasilkan dan juga berapa energi yang dapat dikonsumsi atau yang biasanya dikonsumsi dalam sebuah gedung. Selanjutnya terkait dengan data management. Saya yakin Bapak Ibu di sini cukup familiar dengan yang namanya geodatabase. Saat ini dengan berkembangnya teknologi, database yang digunakan dapat dibagi menjadi 2 bagian besar, yaitu on-premise dan cloud. Yang on-premise seperti misalnya ada SAP, PostgreSQL, Oracle, dan lain sebagainya. Dan sekarang kita pun juga mensupport yang namanya cloud database. Nah, cloud database ini dikenal juga dengan nama Cloud Data Warehouse dan atau kita sebut di sini CDW. Dan ini sudah mulai berjalan atau akan dirilis nantinya di ArcGIS Pro versi 2.9. Dan di sana didukung ada Amazon Redshift, Google BigQuery, dan Snowflake yang di-build oleh Amazon. Kemudian apa sih keuntungan dari Cloud Data Warehouse ini? Tentunya kita akan berbicara mengenai nantinya volume dari data tersebut. Kemudian scalability-nya seperti apa. Kemudian juga performance. Kemudian baik itu dari performance secara visualisasi maupun secara analisis. Ketika kita sudah berada di area cloud, maka resource-nya akan jauh lebih stabil, jauh lebih scalable, dan performance-nya justru jauh lebih baik. Yang selanjutnya adalah terkait dengan field mobility atau melakukan pekerjaan di mobile. Jika kita ingin mendapatkan informasi dari lapangan ataupun sebaliknya dari tim di lapangan ingin menyampaikan informasi, saat ini sudah sangat seamless sekali gitu ya. Semua orang punya smartphone, kemudian mereka bisa membuat sebuah form survei dengan mudah menggunakan survey 123, kemudian mensubmit data tersebut dan secara otomatis tervisualisasikan di dalam dashboard monitoring. Dan tidak hanya bersifat secara online, kita pun juga dapat melakukannya secara offline. Contohnya dalam hal ini adalah pelaporan survei kondisi lapangan di potensi panas bumi. Selanjutnya mengenai aspek monitoring, di mana kita pasti ingin melihat secara day to day, secara real time, secara berkala, bagaimana sih progres ataupun status dari site yang kita miliki. Nah,
Mungkin Bapak Ibu semua sudah cukup familiar dengan yang namanya um, Operation Dashboard. Di sini kita bisa melihat contohnya dalam pembuatan progres konstruksi dari wind farm. Di sini kita bisa melihat status dari proyeknya sudah berapa persen, mana yang setiap tahapan itu sudah berapa persen. Kemudian untuk pemanfaatan nantinya yang lebih advance, kita juga dapat melakukan scripting sekarang di dalam dashboard monitoring ini untuk melihat analisisnya lebih dalam ataupun secara visualisasinya lebih terprogram. Selanjutnya mengenai analytics, tentunya setiap sektor pasti memiliki metode analisisnya masing-masing. Nah, di sini Esri sebagai provider teknologi, kami juga menyediakan beberapa model yang sudah bisa digunakan atau ready to use, yang Bapak Ibu bisa akses di solutions.rjif.com. Di sini model-modelnya diakses secara free, kemudian kita bisa langsung mendeploy di dalam platform kita sendiri. Contohnya adalah untuk modeling solar power potential. Di sini kita dapat mengetahui berapa sih potensi dari penggunaan pemasangan solar panel, kemudian berapa output yang dihasilkan, serta juga mengidentifikasi mana rooftop-rooftop yang suitable untuk pemasangan solar panel, serta kita juga dapat menghitung atau mengkalkulasi berapa sih penggunaan dari setiap gedung untuk penggunaan energinya. Dan penggunaannya juga cukup mudah. Di sini ada yang namanya task. Task ini seperti guideline gitu, seperti petunjuk yang kita bisa gunakan secara interaktif. Kita klik tasknya, kemudian dia akan membuka ke geoprocessing atau tools yang akan digunakan nantinya. Nah, contoh hasilnya seperti ini, di mana kita bisa memprediksi atau menghitung di mana sih area solar radiationnya itu dari hasil penghitungan model-model tadi. Dan selain itu, kita juga dapat melakukan penghitungan tidak hanya dalam bentuk 2 dimensi, tetapi juga dalam bentuk 3 dimensi. Contohnya di sini kita akan mengkalkulasi areanya, kita masukkan parameter-parameternya di sini, data-data yang required-nya seperti apa. Kemudian juga mungkin ada parameter bulannya karena terkait dengan sinar mataharinya. Nah, di sini udah bisa dilihat, misalnya kita ganti color-nya, kita rubah. Di sini kita akan melihat mana sih yang mendapatkan sinar matahari paling banyak area-areanya. Kemudian setelah kita hitung, kita kalkulasi, kita dapat pula untuk nantinya mempublish data-data tersebut, data-data yang sudah kita gunakan ini, untuk kebutuhan misalnya dipublikasikan secara online lewat browser, sehingga orang-orang yang mungkin bukan pengguna desktop, mereka dapat menggunakannya secara online di browser. Nah, di bagian selanjutnya mengenai sharing dan collaboration, setelah kita membuat berbagai macam analisis, setelah kita membuat berbagai macam tampilan visualisasi, kita tentunya ingin men-share apa yang kita buat ini ke orang lain, baik itu dalam organisasi kita sendiri sebagai sebuah report misalnya, ataupun kita men-share ini ke masyarakat untuk edukasi. Nah, ini adalah contoh di mana kita dapat membuat semacam story map. Kita bisa embed video, kita bisa embed chart di sana, kita bisa embed peta-peta yang telah kita buat, dan kita dapat menyampaikannya ini ke masyarakat dengan lebih mudah ataupun ke stakeholder di dalam organisasi kita. Sehingga orang yang tidak memahami tentang peta pun dapat memahaminya dengan mudah dengan membaca runutan dari story map yang telah kita buat ini. Nah, berikut ini adalah beberapa key takeaways yang mungkin bisa saya rangkum ya. Yang pertama, kita dapat menjadikan GIS ini sebagai bahasa yang umum untuk menghubungkan setiap life cycle dari proses di renewable energy kita. Kemudian yang kedua, ADI sebagai platform yang komprehensif yang mampu memberikan end-to-end solution dalam hal solusi renewable energy ini. Yang ketiga terkait dengan penggunaan GIS di dalam renewable energy akan memberikan informasi yang cukup komprehensif dalam pengambilan keputusan karena tidak hanya berupa data-data atribut tapi juga kita bisa melihat objeknya secara real.
Yang keempat, terkait dengan integrasi data. Dengan GIS tentunya akan jauh lebih baik dan kita bisa membuat planning dan desain yang juga jauh lebih baik. Dan yang terakhir, terkait dengan supporting terhadap cloud environment. Kita tidak bisa menghindari yang namanya perubahan teknologi, namun dengan adanya cloud ini, di mana semua semakin masif, di mana tuntutan data semakin besar, semakin tinggi performance yang diminta, maka penggunaan cloud akan meningkatkan kapasitas dan performance dari sistem yang telah kita buat. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Dan saya sangat terbuka nantinya saat di forum tanya jawab kita bisa saling berdiskusi bersama-sama untuk memajukan teknologi atau industri renewable energy ini. Terima kasih.